Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai komputer fraud. Berikut anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi pertama mengenai komputer fraud. Forensik komputer. Kebanyakan manusia saat ini bergantung pada komputer untuk menyimpan dan memproses informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan yang terkait dengan bisnis. Bahkan penjahat atau kejahatan tidak dapat menolak kekuatan komputer untuk menyimpan catatan-catatan kegiatan ilegal mereka. Sebagian besar sistem hukum, terutama yang ada di Amerika Serikat, bergantung pada kekayaan informasi yang disimpan secara elektronik untuk membantu menghukum atau membebaskan para penjahat untuk menentukan tingkat kerusakan dalam tindakan hukum. Tetapi, mengakses informasi ini sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Untuk menyembunyikan atau membuat bukti yang memberatkannya tidak dapat diakses. Para penjahat sering berupaya untuk menghapus data dari media penyimpanan elektronik mereka. Mereka juga melindungi file data mereka menggunakan kata sandi, teknik enkripsi, atau perangkat lunak kompresi file. Data tersebut dibagi menjadi potongan-potongan dan disimpan di berbagai lokasi di berbagai media. Penjahat yang putus asa akan mengatur disk komputer bahkan komputer mereka agar terbakar, bahkan sampai membakar rumah mereka untuk menghindari penuntutan. Penjahat yang lainnya adalah melemparkan komputer mereka ke sungai, danau, dan lautan untuk merusak bukti. Para ahli di bidang forensik komputer adalah bagian terdepan dalam banyak kasus-kasus hukum untuk membantu penggugat, terdakwa, dan pengadilan dalam mengasimilasi fakta-fakta yang tersembunyi sebelumnya. Forensik komputer adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungan kebenaran pada komputer dan bukti mengenai masalah hukum. Pakar forensik komputer dapat memperoleh dan mengakses informasi komputer dan menjelaskannya di pengadilan menggunakan metodologi dan prosedur yang diterima secara hukum. Para ahli ini juga menawarkan kursus pelatihan kepada lembaga penegak hukum tentang pengadaan, penanganan, dan penyimpanan bukti komputer yang tepat. Salah satu perusahaan forensik komputer paling canggih di dunia adalah New Technologies Incorporation atau NTI. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 oleh beberapa pakar teknologi yang diakui secara internasional. Layanan perusahaan ini meliputi pelatihan dan konsultasi ilmu komputer forensik, penilaian keamanan komputer, dan kesaksian ahli dalam masalah bukti komputer. NTI bekerja di sisi kanan hukum, membantu penegakan hukum sambil menghindari permintaan bantuan dari pengedar narkoba dan penjahat lainnya. Perusahaan dapat menyewa ahli forensik komputer untuk melakukan berbagai layanan lainnya selain mengakses dan menguraikan data. Para ahli dapat memberikan pelatihan kepada auditor internal dan orang lain yang tertarik dalam meningkatkan keamanan keseluruhan lingkungan sistem informasi mereka. Mereka dapat melakukan evaluasi keamanan dan penilaian lingkungan sistem informasi dan memberikan rekomendasi untuk membantu memastikan bahwa data dilindungi secara memadai terhadap penggangguan elektronik oleh penjahat, pesaing, dan bahkan pemberontakan diri. Semua masalah forensik komputer berlaku untuk lingkungan penyadapan perusahaan yang mudah mereka lakukan untuk kejahatan-kejahatan yang kejam. Secara proaktif mengimplementasikan rekomendasi seorang ahli forensik komputer sebelum kejahatan atau penyadapan dilakukan, perusahaan dapat meningkatkan keamanan sistem secara signifikan dan data komputer mereka serta kedudukan hukum mereka dalam banyak melawan pengadilan yang berpotensi. Selanjutnya yaitu investigasi atau pemeriksaan. Ada sebuah contoh, seorang administrator sistem atau SA melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perangkat jaringan dan menemukan bahwa seorang pengguna telah menginstal program perangkat lunak yang tidak resmi yang mampu mengambil ID pengguna dan kata sandi dari jaringan dan menggunakan tekanan atau paksaan secara sistematis untuk menentukan sebagian besar dari kata sandi. Contoh lebih lanjut bahwa pengguna masuk ke jaringan menggunakan ID pengguna dan kata sandi SA yang disetujui, kemudian menggunakan hak istimewa SA khusus untuk mengambil semua jenis informasi rahasia dari jaringan organisasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah SA tahu apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah
Setiap organisasi harus memiliki tindakan untuk penemuan seperti itu. Tindakan harus cukup untuk membahas bagaimana menangani bukti komputer sedemikian rupa, sehingga tidak ternodai dan mencakup prosedur khusus tentang cara membuat rantai bukti yang lengkap dan akurat. Selanjutnya yaitu pengecekan realita atau kenyataan. Kasus pertama yaitu program freeware bernama L0PHT Crack. Program freeware bernama L0PHT Crack yang telah ada selama beberapa tahun dapat mengambil file yang berisi ID pengguna dan kata sandi server file Windows NT dan menggunakan tekanan atau paksaan untuk menentukan keseluruhan dari mereka, terutama yang lemah. File target pada sistem operasi NT dikenal sebagai file SAM atau file SAM. Dua mantan karyawan baru saja dituduh menggunakan L0PHT Crack secara ilegal untuk menyalin file SAM dari Epicor Software Corporation, di mana mereka dipekerjakan dan kemudian menyalin daftar pelanggan perusahaan internasional. Kedua karyawan tersebut kemudian menyalin file SAM dari pemimpin atau atasan selanjutnya, FP Projects. Program yang mirip dengan L0PHT Crack telah ada selama bertahun-tahun dan menggunakan pendekatan yang sama untuk menentukan kata sandi dalam sistem operasi jaringan umum lainnya seperti Unix. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua, Patrick Naughton. Patrick Naughton adalah seorang mantan manajer Infosys yang berbasis di Seattle, ditangkap oleh FBI pada 16 September tahun 1999 karena melanggar Undang-Undang Federal tahun 1994 yang melanggar bepergian dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, Naughton yang saat itu berusia 34 tahun melakukan perjalanan dari Seattle ke Santa Monica dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur yang ternyata adalah agen FBI yang menyamar. Sebagian besar percakapan elektronik Naughton selama 7 bulan menggoda direkam oleh komputer laptop pribadinya. Kasus yang ketiga terjadi pada tahun 1997 di General Motors atau GM. Seorang karyawan terpercaya yang mencuri informasi yang rentan atau rawan terjadi pada tahun 1997 di General Motors atau GM. Seorang pejabat tinggi yang sedang melakukan kesepakatan atau perjanjian untuk posisi yang lebih baik dengan Volkswagen atau VW di Jerman yang diperkirakan menyalin 40.000 halaman gambar CID atau Computer Assisted Design dan spesifikasi komponen. Meskipun GM menemukan pencurian tidak lama setelah pejabat tinggi memulai dengan VW, dan GM menerima penyelesaian yang sangat besar setelah tindakan hukum yang berhasil terhadap VW. Kejadian itu dipublikasikan secara luas, dan itu sangat memalukan bagi GM. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti pada kasus 1, 2, 3 dan banyak jenis kejahatan elektronik lainnya yang sangat sering menjadi berita utama. Intinya adalah bahwa meskipun penerapan berbagai jenis pengendalian keamanan logis dan fisik bukanlah suatu masalah, akan tetapi ketika suatu organisasi atau perusahaan akan diserang dengan kejahatan elektronik, sama halnya dengan bencana, semua organisasi harus siap untuk memulai pemeriksaan yang akan mengarah pada hukuman atau penyelesaian yang menguntungkan jika kerusakannya signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan bukti. Joan Feldman, salah satu pemilik perusahaan yang berbasis di Seattle yang membantu menyelidiki kasus Naughton, menggunakan analogi bahwa komputer seperti alat perekam yang selalu berjalan. Selain itu, ada David Julian, manajer pemulihan data dari perusahaan lain yang berbasis di Seattle, mengatakan bahwa ia telah memulihkan data dari komputer yang telah dikendarai dengan mobil dan terlempar ke sungai, bahkan ditembak dengan pistol. Namun, melempar komputer ke lautan pun tidak bisa menghancurkan data yang ada di dalam komputer tersebut. Karena pentingnya penanganan bukti yang ada, maka sebelum melakukan analisis teknis data komputer, terdapat beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan investigasi tersebut akan berhasil. Pertama, rantai bukti harus dipertahankan.
Konsep ini adalah konsep utama yang harus diingat selama melakukan investigasi, karena rantai bukti yang dipertahankan akan membuat keberhasilan akan tercapai. Hal tersebut didukung oleh pakar forensik komputer dari Ernst & Young, Admiral PLC di UK, dan Datum IBS, bahwa mempertahankan rantai bukti adalah aturan emas untuk setiap penyelidikan forensik komputer. Yang kedua adalah kehati-hatian harus diterapkan. Kehati-hatian harus diterapkan guna memastikan telah dilakukannya pendekatan standar dan pemikiran matang. Profesional keamanan teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengidentifikasi e-crime dan dalam mengamankan bukti. Namun, kemungkinan adanya seorang profesional keamanan teknologi informasi yang tidak terlatih dalam melakukan analisis forensik teknis bisa mencemari bukti yang tak tergantikan sehingga tidak bisa diajukan ke pengadilan. Walt Mining, Direktur Technocrime Institute, memperingatkan, menjadi melek komputer tidak sama dengan melek komputer forensik. Selanjutnya adalah independensi. Seorang penyelidik internal yang bersaksi di pengadilan atas nama organisasi, maka secara otomatis dianggap bias dalam mendukung organisasi, sehingga membuat bukti kurang kredibel. Oleh karena itu, organisasi harus serius mempertahankan untuk menggunakan ahli forensik independensi dalam kasus yang kemungkinan akan diadili. Salah satu kasus, yaitu Michael Anderson, mengatakan, di mana seorang karyawan internal dicurigai melakukan penggelapan besar di perusahaannya. Semua bukti ada di PC-nya, dan perusahaan menyita PC tersebut dan meletakkannya di kantor manajer teknologi informasi. Sayangnya, manajer tersebut memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dia sibuk dipanggil dan keluar kantor selama 2 minggu. Dalam kurun waktu tersebut, PC lain di kantor tersebut rusak, sehingga asistennya yang tidak diberitahu mengenai investigasi tersebut memindahkan komputer di kantor bosnya ke bagian produksi, karena menganggap komputer tersebut tidak dipakai. Semua bukti pun terbuka dan tidak bisa digunakan untuk sidang. Oleh karena itu, kehati-hatian harus diterapkan sehingga bukti harus dipahami oleh hakim dan juri, serta kredibel dapat dipertahankan. Oleh karenanya, penanganan bukti ini harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan benar agar tujuannya pun dapat tercapai. Selanjutnya adalah langkah-langkah investigasi yang direkomendasikan oleh para ahli. Setiap perentasan, bahkan yang biasa, memerlukan adanya beberapa analisis forensik komputer untuk menguji hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh seorang manajer sistem yang menggambarkan kesalahan yang dia buat di organisasinya, sehingga menyusun 10 langkah cara untuk mengatasinya. Selain itu, ada Mark Bickler, auditor sistem informasi senior di Pacific Corp di Salt Lake City, Utah. Dan kemudian juga ada Bill Bates, seorang konsultan keamanan komputer pribadi di Princeton, California, yang merinci 11 langkah yang harus dilakukan secara berurutan ketika memulai penyelidikan forensik komputer. Selain itu, masih terdapat beberapa rekomendasi para ahli lainnya. Dari beberapa rekomendasi yang telah disebutkan, kita akan mengambil salah satu contohnya, yaitu Mark Bickler, salah satu auditor sistem informasi senior di Pacific Corp di Salt Lake City, Utah, yang memberikan daftar 6 langkah yang meliputi: pertama, mengembangkan kebijakan perlindungan informasi yang efektif dan prosedur forensik. Kedua, beritahu grup hukum organisasi Anda dan kemungkinan penegak hukum. Ketiga, pertahankan rantai tahanan untuk setiap bukti. 4. Menyiapkan laporan terperinci dan kertas kerja. 5. Menyita komputer yang dicurigai. Dan yang keenam, membuat salinan gambar dari hard drive. Selanjutnya adalah menyatukan semuanya. Pertimbangkan untuk mengambil 13 langkah berikut jika terjadi e-crime. Yang pertama, bersiaplah sebelum adanya kejahatan elektronik. Tunjuk tim tanggap darurat dasar atau IRT yang terdiri dari manajemen yang ditunjuk, profesional keamanan TI, staf keamanan, staf investigasi penipuan, staf audit internal, dan staf sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu identifikasi 1 atau 2 konsultan forensik komputer yang tersedia jika keterampilan mereka teknis dan memakan waktu yang diperlukan.
Mereka harus membuktikan keahlian mereka dalam analisis forensik komputer teknis dan kesaksian di ruang sidang. Teliti klien mereka saat ini dan sebelumnya. Pastikan bahwa setidaknya ada beberapa transfer pengetahuan ke staf keamanan dan audit internal Anda, sehingga mereka mendapatkan pengalaman berharga selama proses tersebut. Yang ketiga, lindungi jaringan. Ini adalah tugas pertama administrator jaringan setelah menemukan potensi e-crime. Seringkali mereka harus mengambil tindakan segera dan kadang-kadang ekstrim tanpa konsultasi kelompok. Misalnya, memastikan seluruh jaringan jika serangan jahat terdeteksi sedang berlangsung, atau segera mengatur ulang kata sandi semua pengguna jika diketahui terdapat file sandi jaringan telah disalin. Yang keempat, segera setelah identifikasi awal, dalam beberapa jam, selenggarakan IRT. IRT harus melakukan penilaian risiko untuk menentukan potensi kerusakan yang dapat atau memang dihasilkan dari kejahatan tersebut. Yang kelima, buka file kasus dan mulai mencatat fisik setiap langkah yang diambil selama penyelidikan, termasuk tanggal dan waktu setiap tugas yang dilakukan, alat apa yang digunakan, orang yang melakukan tugas, lokasi, dan kontrol atas setiap bukti dan informasi terkait lainnya. Yang keenam, jika seorang karyawan dicurigai melakukan kejahatan, maka Departemen Sumber Daya Manusia harus memberitahu karyawan tersebut bahwa suatu penyelidikan telah dimulai dan harus menempatkan orang tersebut pada cuti administratif berbayar sampai ditentukan apakah ia terlihat telah melakukan kejahatan atau tidak. Kehati-hatian yang ekstrim harus diambil agar tidak melanggar privasi. Selanjutnya, untuk nomor 7 adalah putuskan sambungan komputer yang dicurigai dari jaringan sesegera mungkin. 8. Kumpulkan media penyimpanan elektronik di sekitar, misalnya disket, CD-ROM atau CD-RW, cartridge zip drive, serta bukti kertas potensial dan bawa ke ruang bukti yang ditunjuk. Kunci ruangan tersebut dan hanya dapat diakses oleh individu yang berwenang. Sekali lagi, berhati-hatilah untuk tidak melanggar privasi karyawan. Dompet dan barang-barang pribadi lainnya dapat menyebabkan tuntutan hukum dan kerusakan yang jauh lebih besar daripada e-crime yang sedang diselidiki. 9. Menyalin media penyimpanan elektronik jarak jauh yang mungkin berisi bukti, misalnya perangkat penyimpanan disk yang terhubung ke server file jaringan yang terletak di tempat atau di pusat data jarak jauh, menggunakan alat forensik yang sesuai. Langkah ini adalah tempat ahli forensik komputer harus berkonsultasi. Selanjutnya, nomor 10 adalah menggunakan alat perangkat lunak yang sesuai. Lakukan pencadangan bitstream dari setiap media-media elektronik yang dicurigai. 11. Mengevaluasi hasil investigasi dengan tingkat manajemen yang sesuai. Manajemen harus memutuskan apakah akan menuntut individu. Jika demikian, penasihat hukum harus diberitahu dan petugas penegak hukum yang tepat juga harus diberitahu, terutama dalam kasus-kasus pornografi anak atau kejahatan yang berpotensi kekerasan lainnya. 12. Tutup file kasus dan arsipkan semua dokumen dan bukti untuk jangka waktu yang ditentukan oleh penasihat hukum organisasi. Yang terakhir yaitu lakukan postmortem kasus untuk mengevaluasi bagaimana proses keseluruhan ditangani dan apakah ada perbaikan yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah produk dan layanan forensik komputer. Sebagian besar alat forensik komputer telah dikembangkan untuk penggunaan pribadi oleh konsultan yang memungut biaya besar untuk membantu pengacara, perusahaan klien, dan lembaga penegak hukum. Berikut ini ada beberapa contohnya. Pertama yaitu dari Incase Pro oleh Guidance Software Inc. Pasadena, California. Perangkat lunak forensik komputer ini paling terkenal yang tersedia pada tahun 1997 dan dijual seharga sekitar $1.000 Amerika. Bekerja pada Windows 95 atau 98 atau NT dan memiliki antarmuka pengguna grafis GUI. Kursus pelatihan 4 hari pun tersedia sekitar $1.500 yang tersedia juga jasa investigasi forensik. Selanjutnya yaitu dari Forensic Psych oleh Dr. Fred Johan and Association. Dibuat sendiri oleh Dr. Fred yang seorang pakar dan instruktur yang diakui secara internasional tentang forensik komputer sejak tahun 1970-an, yang saat ini merupakan staf utama teknis di Laboratorium Nasional Sedia.
Versi CD-ROM ini dijual seharga $2.000, versi desktop sekitar $7.000, dan gambar forensik X dan analisis Mac, DOS, Windows, Unix, disk lain, file dan sumber data, memiliki antarmuka pengguna grafis, berjalan pada sistem operasi Red Hat Linux atau Unix. Selanjutnya yaitu Investigator oleh Winhua Treecorp dari Kenwick VA. Dibuat oleh Richard Eden dan awalnya dirilis pada tahun 1993. Investigator memonitor dan melaporkan semua aktivitas komputer, termasuk pemantauan waktu dan penggunaan, pencatatan keystroke, pencatatan proyek, dan penggunaan internet. Memiliki mode siluman sehingga pengguna kaget tidak mengetahui pemantauan tersebut. Selanjutnya yaitu Legal Disk Imager, GenX, GenText, Gen3, dan Imager oleh Vaughan International UK. Legal Disk Imager membuat replika yang tepat dari media asli target atau mesin yang dicurigai. GenX dan GenText berjalan secara otomatis untuk mengindeks dan mengekstrak teks dari semua area gambar target. Utilitas investigasi, Gen3 menggabungkan Quick View Plus untuk melihat lebih dari 200 format file. Selanjutnya yaitu New Technology ENC Suite Gresham UR. NTE diakuisisi oleh Armor Holding ENC pada tahun 2000, tetapi tetap merupakan anak perusahaan yang relatif otonom. Rangkaian perangkat lunak NTE berbasiskan DOS dan tidak terintegrasi, menjadikan perangkat lunak tersebut kurang ramah pengguna. Tetapi, karena mereka berbasis DOS, mereka sangat efisien dan membutuhkan ruang disk yang minimal. Selanjutnya yaitu Norton Ghost 2000 oleh Symantec Corp. Cupertino, California. Ghost dapat mengcloning sebagian atau seluruh hard drive ke media yang dapat dilepas atau PC lain melalui port paralel atau antarmuka NetBIOS. Kemudian mengendalikan seluruh gambar atau file individual untuk direktori sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu SafeBack ViewDisk Anadisk oleh Sidek Corp. Eugene UR. SafeBack membuat file cadangan mirror image dari hard disk dan dapat membuat salinan mirror image dari seluruh hard disk atau partisi. File gambar cadangan dapat ditulis ke perangkat penyimpanan magnetik yang dapat ditulisi. ViewDisk menemukan data tersembunyi atau terhapus pada disket komputer terlepas dari formatnya. Anadisk mencari, menganalisis, dan menyalin hampir semua jenis disket tanpa memperhatikan jenis atau format, sehingga dapat mengedit sektor data disket menurut sektor dan melakukan pembacaan diagnostik track disket tertentu, membuang data dari rentang track yang dipilih ke dalam file DOS, sehingga data dari disket non-DOS dapat diperiksa dan dimanipulasi, serta membuat jejak audit tanggal dan waktu semua operasi Anadisk selama sesi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan komputer. Kejahatan komputer sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam 6 jenis. Yang pertama adalah fraud atau penipuan. Fraud atau penipuan ini di mana orang membuat kesalahan representasi, seperti penciptaan perusahaan untuk mendapatkan kredit atau menerima pembayaran akan tetapi perusahaan tersebut tidak benar adanya, atau seorang memanipulasi data untuk membuat gambaran palsu tentang perusahaan, tujuannya untuk membuat perusahaan terlihat baik bagi pemegang saham atau kreditur. Yang kedua adalah penggelapan. Ini melibatkan seorang karyawan yang mengalihkan dana dari perusahaan untuk pribadi. Ini adalah jenis kejahatan lama, tetapi komputer menyediakan metode baru untuk melakukan kejahatan ini atau kejahatan penggelapan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan waktu komputer. Ini melibatkan penggunaan fasilitas komputer perusahaan secara tidak sah untuk hiburan atau untuk keuntungan pribadi. Yang keempat adalah pencurian program. Ini melibatkan pengguna yang tidak sah mencuri program mahal dari pengembang dengan pencurian internal atau melalui telekomunikasi. Yang kelima adalah pencurian informasi. Pencurian informasi ini melibatkan hal-hal seperti sebuah duplikasi informasi sehingga mereka bisa dijual secara diam-diam ke kompetisi atau orang lain yang menghargai mereka.
akuisisi ilegal atas informasi rahasia berharga perusahaan. Ini biasanya disebut sebagai spionase perusahaan. Yang keenam adalah sabotase. Ini melibatkan kerusakan properti perusahaan, seperti sistem komputer perusahaan terganggu oleh virus atau worm. Sebuah vandalisme terhadap majikan atau ini melibatkan penghancuran peralatan komputer. Selanjutnya adalah tanda peringatan kejahatan komputer, yaitu tanda-tanda peringatan yang dapat mengingatkan seseorang tentang kemungkinan masalah dengan sistem komputernya. Tanda-tanda tersebut dapat berupa 1. Keadaan mencurigakan, yaitu ketika seseorang masuk ke komputer mungkin ada beberapa terjadi hal-hal yang tidak normal. 2. Bentuk tidak berurutan. 3. Adanya keluhan pelanggan. 4. Keamanan yang buruk, yaitu kontrol internal atas penerimaan dan pengeluaran masih kurang atau kontrol yang buruk atas akses ke komputer. Teknik kejahatan komputer. Yang pertama yaitu salami teknik. Ini melibatkan pencurian sejumlah kecil aset dari perusahaan besar tanpa terasa mengurangi keseluruhan. Yang kedua yaitu bom logika. Bom logika dirancang untuk tidak aktif di dalam komputer selama suatu periode, kemudian meledak pada tanggal atau acara yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Menguping secara elektronik. Ini melibatkan penyadapan pesan elektronik dan dapat dengan mudah dilakukan jika sistem komputer menggunakan sarana nirkabel berkomunikasi. 4. Yaitu trapdoor. Pemrogram menyisipkan alat bantu debug yang memberikan jeda dalam instruksi untuk memasukkan kode tambahan dan kemampuan output antara. 5. Yaitu personation. Penjahat menggunakan fasilitas pengguna yang sah untuk mendapatkan input ke sistem komputer untuk mendapatkan akses ke dalam sistem komputer. 6. Yaitu menyamar. Penjahat memanfaatkan jalur komunikasi jaringan komputer sistem. Dengan melakukan itu, ia dapat mencegat pesan dan mengubahnya atau mengarahkan pesan atau dana. 7. Yaitu data dithing. Ini melibatkan perubahan data sebelum atau selama masuk ke sistem, penempaan atau memasukkan dokumen yang digunakan untuk entry data atau bertukar disk yang valid dengan penggantian yang dimodifikasi. 8. Yaitu scavenging. Memperoleh informasi yang tersisa di sekitar sistem komputer, di komputer, tong sampah kamar, dan sejenisnya. 9. Adalah penyadapan, yaitu memanfaatkan tautan komunikasi komputer untuk membaca informasi yang dikirimkan antara sistem dan jaringan. 10. Yaitu Trojan Horse, di mana instruksi secara diam-diam ditempatkan dalam suatu program yang menyebabkan komputer melakukan fungsi-fungsi yang tidak sah, tetapi biasanya memungkinkan kinerja yang diinginkan oleh penjahat komputer tersebut. 11. Adalah virus komputer. Virus komputer adalah kode berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada informasi sistem atau menolak akses ke informasi melalui replikasi diri. Virus atau program replikasi ini bertujuan untuk menginfeksi sistem komputer. Beberapa virus diketahui dapat menghapus semua data dari hard drive komputer. 12. Adalah Rabbit. Rabbit adalah instruksi yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas yang tidak berguna tanpa henti, melipat gandakan perintah kerja hingga akhirnya membanjiri komputer dan mati. Worm itu tinggal di komputer dan menggunakan ruang sampai mesin melambat atau mogok. 14. Adalah perompak maya. Perompak maya ini melibatkan pembuatan skema kon menggunakan komputer. Selanjutnya adalah profile embezzler komputer, di mana FBI telah melakukan profil pada berbagai jenis penjahat. Mereka telah menemukan motivasi dan karakteristik pribadi sebagai berikut. Untuk motivasi, FBI menemukan penjahat dunia maya memiliki 3 jenis faktor motivasi. Pertama yaitu sebuah komitmen keuangan.
Mereka melakukan kejahatan demi keuntungan finansial karena krisis keuangan pribadi. Ini mungkin disebabkan karena gaya hidup mewah atau beberapa krisis yang menyebabkan kesulitan keuangan. Kedua yaitu rasionalisasi, di mana para penjahat merasionalisasikan tindakannya adalah dengan membuat klaim untuk membenarkan tindakannya tersebut. Ketiga adalah tantangan, di mana beberapa orang melakukannya untuk tantangan dan melihat apakah mereka bisa tertangkap atau tidak. Beberapa kasus peretas komputer menyukai tantangan untuk membobol sistem komputer. Selanjutnya, untuk karakteristik pribadi, FBI menemukan yang pertama yaitu pria dengan kulit putih. Kedua, tidak ada catatan kriminal. 3. Menikah dengan 1 atau 2 anak, tinggal di rumah. 4. Gaya hidup kelas menengah. 5. Pendapatan yang umumnya menghasilkan antara $5.000 sampai $120.000. 6. Bekerja sendiri. Orang yang bekerja sendiri tidak diawasi dengan ketat dan merupakan karyawan terpercaya. 7. Usia. Usia paling umum untuk penyebab penipuan komputer adalah di pertengahan 30-an. 8. Pengambilan rata-rata. Kerugian rata-rata adalah sekitar 120% dari gaji pelaku. 9. Pendidikan, yaitu penjahat komputer biasanya memiliki gelar sarjana dan beberapa kasus ia memiliki gelar pasca sarjana. Selanjutnya adalah penanggulangan kejahatan komputer. Ada 4 langkah dasar yang harus diambil perusahaan untuk mengamankan sistem komputernya. Yang pertama adalah jejak audit, di mana sistem komputer harus dapat mengidentifikasi dan merekam beberapa hal, seperti sebuah terminal yang digunakan untuk mendapatkan akses, identifikasi orang yang membuat akses tidak sah, atau bagaimana file digunakan atau apa yang dilakukan terhadap file-file tersebut. Kedua adalah tanggung jawab bersama, di mana seharusnya ada lebih satu orang yang memiliki akses ke dalam sistem komputer atau modul. Semua personil juga harus diinstruksikan tentang keamanan prosedur kontrol. Ketika perusahaan memiliki lebih dari satu komputer dan anggota staf, maka perusahaan harus melembagakan kontrol komputer tersebut. Ketiga yaitu pengujian internal. Auditor eksternal dan internal harus memeriksa integritas dan keamanan sistem. Ini harus dilakukan minimal setahun sekali. Ataupun jika ada pelanggaran keamanan, maka pengujian harus dilakukan lebih sering dan lebih seperlunya. Keempat adalah praktek perekrutan, di mana perusahaan harus menyelidiki latar belakang dan pekerjaan sejarah seseorang yang bekerja dalam operasi komputer mereka. Pemeriksaan catatan kriminal juga harus dilakukan dan referensi juga harus diperiksa. Metode investigasi lainnya. Komputer forensik adalah penerapan teknik-teknik analitis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti digital. Teknik dalam komputer forensik sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama imaging. Imaging ini merupakan proses mengcloning data yang dilakukan sedemikian rupa dan ekstra hati-hati agar dapat menghasilkan data duplikat yang sama persis seperti data digital aslinya. Yang kedua, yaitu processing, di mana processing merupakan pengolahan data duplikat dengan cara memulihkan file yang dihapus atau ditulis ulang. Dan yang terakhir, yaitu analyzing, yang merupakan proses memeriksa file atau folder yang telah diduplikat. Fraud examiner perlu memahami alur berpikir dan psikis pelaku untuk menyembunyikan file atau folder. Investigasi kejahatan komputer. Dalam investigasi kejahatan komputer terdapat 2 komponen utama, yaitu persiapan dan bukti dokumenter. Dalam persiapan ini kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, memiliki pemahaman dasar tentang operasi dan terminologi komputer.
Yang kedua, mengembangkan keterampilan teknis untuk mengarahkan penyelidikan yang dapat memanfaatkan keahlian konsultan swasta. Dan ketiga, mewaspadai berbagai skema yang digunakan untuk menembus sistem komputer. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi sumber dokumen yang bisa menjadi bukti penting dalam membuktikan kasus. Bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah elemen paling penting dalam investigasi kejahatan komputer. Seseorang harus mendapatkan bukti sebanyak mungkin untuk dapat menyelidiki kejahatan komputer yang sedang berlangsung. Analisis sains forensik dapat digunakan untuk menganalisis kaset magnetik, disk, kaset, dokumen masukan, dan materi terkait lainnya seperti sidik jari, rambut, tulisan indentasi, penghapusan dan perubahan, tulisan tangan, mesin tik, dan berbagai macam bukti yang relevan. Kemudian untuk mengidentifikasi dokumen yang dipertanyakan oleh autor yang memiliki pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, asal dokumen, konten dari dokumen tersebut, persiapan keadaan, sifat penghapusan, penambahan, atau perubahan lainnya, usia dokumen, sumber dokumen, tulisan tangan, dan ketikan. Investigasi komputer. Dalam banyak kasus penipuan, penjahat akan menggunakan komputer untuk merencanakan, menyimpan catatan, atau berkomunikasi dengan konspirator lain. Dalam kasus lain, komputer akan menjadi pusat investigasi karena dapat digunakan sebagai alat kejahatan atau objek kejahatan. Penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang sistem komputer sebelum melakukan investigasi. Berikut beberapa informasi yang harus diperoleh dalam melakukan investigasi komputer. Yang pertama, sistem konfigurasi. Yang kedua, jenis perangkat keras, memori, dan kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, jenis dan versi perangkat lunak aplikasi dan nama merek. Yang keempat, modem eksternal atau internal, merek, tipe, dan kecepatan. Yang kelima, sistem keamanan. Apakah kata sandi komputer terlindungi? Apakah dapat diakses tanpa sepengetahuan tersangka? Yang keenam, apakah ada jebakan yang menghancurkan informasi jika akses tidak sah dicoba? Dan yang ketujuh, di mana tepatnya letak sistem secara fisik? Penyelidik harus berhati-hati terhadap keadaan sekitar. Yang terbaik adalah menghapus sistem ke laboratorium forensik, tapi keadaan mungkin memerlukan sistem komputer untuk diperiksa di tempat tersebut. Crime Scene Toolkit. Penting untuk memiliki portable toolkit saat mencari mikrokomputer yang terdiri dari perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat keras, dan seperangkat alat utama komputer. Dalam perangkat lunak komputer MICROS terdiri dari Microsoft Windows, Microsoft DOS, dan perangkat lunak operating system. Sedangkan untuk perangkat lunak utilitas harus menyediakan pengeditan disk, pemulihan data, diagnostik, dan pemindaian virus. Dan perangkat keras lain yang perlu dipertimbangkan adalah kabel, drive disk, drive tape, catu daya, perekam nomor yang diputar, pelindung lonjakan arus, dan tali pergelangan tangan untuk pentanahan. Tindakan pencegahan. The National Fraud Information Center menawarkan anjuran berikut dalam mencegah penipuan di internet. Pertama, jangan pernah memberikan nomor rekening, nomor kartu kredit, atau data keuangan pribadi lainnya di setiap situs web atau lokasi layanan online, kecuali kita yakin tahu di mana informasi ini akan diarahkan. Yang kedua, setelah berlangganan ke penyedia layanan online, kita mungkin dimintai informasi kartu kredit atau kata sandi. Jangan pernah berikan ini, karena penyedia layanan dapat mengakses informasi kartu kredit dan kata sandi yang kita miliki. Yang ketiga, jangan pernah memberikan nomor jaminan sosial kepada siapapun di internet, kecuali kita mengajukan kredit atau menghubungi administrasi jaminan sosial. Yang keempat, waspadalah terhadap unduhan berbahaya dari internet. Saat kita mengunduh program untuk melihat gambar, mendengarkan musik, bermain game, dan lain sebagainya, kita dapat mengunduh virus yang menghapus file komputer. Program perlindungan virus harus diinstal pada komputer untuk mengidentifikasi dan menghilangkan virus. Yang kelima, bertransaksilah secara aman.
Contohnya, kartu kredit adalah cara paling aman untuk membayar pembelian online, karena kita dapat membantah biaya jika tidak pernah mendapatkan barang atau layanan, atau jika salah diartikan lainnya. Yang keenam, jangan percaya dengan mudah dengan iming-iming mendapatkan uang. Jika seseorang mengklaim bahwa kita dapat menghasilkan uang tanpa adanya usaha, hal tersebut bisa saja suatu penipuan. Eksploitasi anak-anak. Salah satu hal buruk yang terjadi dalam kejahatan internet ini adalah adanya eksploitasi anak-anak. Sekelompok orang berupaya untuk mengeksploitasi anak-anak melalui menggunakan internet. Beberapa orang bahkan merayu anak-anak melalui perhatian, kasih sayang, kebaikan, dan bahkan memberikan hadiah. Mereka melakukan percakapan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa pada anak-anak. Beberapa orang ini bahkan melakukan pengumpulan dan memperdagangkan gambar porno, sementara yang lain mencari kontak langsung terhadap anak tersebut untuk dilakukan kejahatan penipuan. Tindakan pencegahan terhadap predator. Karena semakin tinggi tingkat eksploitasi anak menggunakan internet, kita sebagai orang dewasa atau orang terdekat anak tersebut perlu melakukan tindakan perlindungan atau pencegahan. Berikut tindakan pencegahan terhadap predator. Pertama, berkomunikasilah dengan anak tentang potensi bahaya online. Yang kedua, luangkanlah waktu bersama anak-anak secara online. Biarkan anak tersebut memberitahu kita apa saja yang telah diakses selama menggunakan internet. Yang ketiga, sebisa mungkin letakkan komputer di ruang bersama. Jangan sampai kita meletakkan komputer khusus di ruang tidur anak. Yang keempat, memanfaatkan kontrol orang tua yang disediakan oleh penyedia layanan internet dan atau perangkat lunak blocking. Yang kelima, selalu memantau akses ke akun online anak dan periksa secara acak emailnya. Yang keenam, kita perlu mengajari anak bertanggung jawab atas apa yang diaksesnya secara online. Demikian penjelasan materi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.